Halo semuanya, selamat datang kembali di Briseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam ruang lingkup keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai apakah kita sebagai orang Kristen bisa kehilangan keselamatan kita. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Ini adalah pertanyaan yang amat penting dan mungkin ada di dalam setiap pikiran kita semua. Karena kita semua pasti punya teman ataupun juga tahu seseorang yang ngaku dirinya Kristen, tapi kok kelakuannya gitu ya? Ada yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi seakan terus hidup dalam dosa, dan seakan tidak masalah dengan itu dan tidak mau untuk berubah. Ada juga yang mengaku Kristen, lalu kemudian murtad. Dalam kasus-kasus seperti ini, pasti akan membuat kita menjadi bingung. Jadi tuh, keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Untuk bisa memahami secara utuh, maka kita akan mulai membahas dari yang pertama, apakah itu sebenarnya keselamatan? Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan orang Kristen ataupun juga orang percaya. Mari kita bahas dari yang pertama dan paling mendasar, yaitu adalah apakah itu keselamatan? Pertama, kita perlu mengerti dahulu bahwa keselamatan adalah hadiah atau pemberian dari Tuhan. Dan ada 3 karakteristik utama dari keselamatan. Yang pertama adalah, keselamatan itu merupakan pemberian kasih karunia dari Allah, bukan hasil jeripayah kita atau perbuatan baik kita. Yang kedua, pemberian dari Tuhan ini bisa diterima melalui iman ataupun ditolak oleh karena kekerasan hati manusia. Dan yang ketiga, hadiah keselamatan itu tidak untuk kita take it for granted atau kita pandang remeh. Betul bahwa orang Kristen tidak perlu bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Tapi seperti yang Paulus katakan, kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita? Nah, Filipi 2 ayat 13 mengatakan dengan jelas bahwa bagi orang yang diselamatkan, Tuhan sendirilah yang memberikan keinginan serta kemampuan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Setelah kita mengerti apakah itu keselamatan, maka kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah apakah keselamatan itu bisa hilang? Pertama, Alkitab mencatat bahwa barang siapa yang menerima Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Baru di sini bukan artinya hanya sekedar menjadi pribadi yang lebih baik. No, tapi menjadi pribadi yang baru. Tidak masuk akal rasanya apabila pribadi yang baru ini kehilangan keselamatan, padahal sudah berada di dalam Kristus. Kita juga tahu bahwa setiap daripada kita, orang yang percaya, telah ditebus oleh darah Yesus. Dan apabila kita berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang, maka ada 2 konsekuensinya. Yang pertama adalah bahwa darah Yesus itu tidaklah cukup. Dan yang kedua, bahwa Yesus menarik kembali tebusannya. Dan kedua hal ini sama sekali tidak kita temukan di dalam Alkitab. Tidak cukup. Efesus 1 ayat 13-14 merupakan bukti yang kuat yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bisa kehilangan keselamatannya. Mari kita baca. Kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberikan keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Apabila seseorang kehilangan keselamatannya, artinya Tuhan harus menghapus tanda miliknya tersebut, melanggar janjinya, dan mengambil kembali jaminannya. Ini tidaklah mungkin. Atau ayat yang lebih jelas di dalam Roma 11 ayat 29. Sebab karunia Allah dan panggilannya tidak akan dapat ditarik kembali. Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Oke, kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, lalu bagaimana dengan orang yang terus hidup dalam dosa ataupun juga orang yang murtad? Nah, ini membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu adalah apakah definisi daripada orang Kristen ataupun juga orang percaya? Kata percaya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah pisto, yang artinya adalah meyakini sesuatu itu benar, untuk dipengaruhi oleh, dan menaruh kepercayaan kepada. Percaya itu adanya di hati, bukan di mulut melalui perkataan bahwa kita orang Kristen, atau di KTP
yang menuliskan agama kita Kristen, atau juga bukan di sekolah atau keluarga kita yang Kristen. Percaya kepada sesuatu artinya kita menempatkan sesuatu tersebut sebagai pusat kehidupan kita. Singkatnya, kepercayaan itu adalah pusat dari apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita bergantung, kita perbuat, siapa diri kita, dan tujuan hidup kita. Gimana? Jadi orang percaya itu tidak sederhana itu ya? Nah, dengan mengerti hal ini, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kemungkinan besar orang-orang yang terus hidup dalam dosa ataupun juga orang yang murtad memang pada awalnya belum menjadi orang Kristen ataupun juga orang percaya. Yes, mungkin dia sudah dibaptis, mungkin dia sudah ke gereja, ataupun juga mungkin dia rajin baca Alkitab. Tetapi di dalam hatinya, dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan juga lahir baru. Alkitab menuliskan di 1 Yohanes 3 ayat 6, jadi, setiap orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya dia tidak pernah mengerti tentang Kristus dan tidak pernah mengenalnya. Atau di 1 Yohanes 2 ayat 19, guru-guru palsu itu memang pernah menyamar sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk anggota kita. Kalau mereka benar-benar termasuk anggota kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi ketika mereka meninggalkan kita, hal itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak termasuk anggota kita. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita semua, orang-orang yang menaruh iman kepadanya. Dan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Mengenai orang-orang Kristen yang terus hidup dalam dosa ataupun juga orang Kristen yang murtad, memang mereka pada awalnya belum menjadi orang Kristen. Karena perbuatan mereka menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang Kristen terus mengecek kondisi hati kita. Apakah kita telah benar-benar menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Dan apakah kita telah membiarkan rohnya untuk terus memimpin setiap langkah kehidupan kita? Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.